pagi Bu Miase. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bu Miase akan melaksanakan coaching dengan Pak Riyadi. Iya Pak, benar sekali. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktekkan nanti? Iya Pak, boleh silakan. Nanti ketika pakai coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Terima kasih. Untuk rubrik penilaian, saya akan menggunakan indikator dari terapan Tirta yang terdiri dari tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi sudah saya persiapkan. Ibu, nanti kompetensi coaching mana yang ingin gurunya kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi memberi pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, sehingga nanti uji pada saat menjawab bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah apa yang harus diambil. Kira-kira bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mengarahkan uji supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Berarti secara spesifik lagi Guru Miase untuk mengarahkan uji supaya lebih berpikir lagi dan menggali-gali idenya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Guru Miase nanti dalam prakteknya saya akan menemani Ibu. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak. Ibu, ini saya kesini mau ya sharing-sharing dengan Bu Miase terkait saya itu punya siswa kelas 6 itu salah satunya itu kok masih malu gitu ya. Jadi istilahnya dari kelas 1 sampai 6, dari 6 semester awal ini siswa tersebut itu masih malu sekali gitu. Jadi kalau diajak belajar duduk di depan itu dia tidak mau gitu. Jadi permasalahannya ini Bapak punya seorang murid yang pemalu, gitu ya. Ya. Terus itu dalam belajar atau dalam bersosialisasi juga seperti itu Pak? Jadi dia ketika di kelas dan juga ketika istirahat dia itu di kelas dia itu juga malu, tapi ketika juga istirahat itu juga masih ini juga temannya itu pilih-pilih gitu ya, dia kenali tapi dia untuk sosialisasi dia masih kurang juga. Itu mempunyai murid yang nanti itu kurang percaya diri gitu ya. Karena kan kurang dia itu kurang pede dengan dirinya gitu ya. Meskipun dia itu sebenarnya bisa, jadi ketika saya suruh untuk mengerjakan ya tugas itu menulis itu dia bisa sebenarnya. Cuma untuk ketika ada sesuatu maju ke depan itu dia benar-benar nggak mau gitu. Itu menurut Bu Asih gimana nih? Atau lainnya gitu? Apa Bapak sudah mencari penyebab utamanya kenapa anak itu pemalu itu, apa hanya di sekolah atau di rumah juga seperti itu? Secara ini sebelumnya saya telusuri itu dia itu ketika di rumah itu apa istilahnya jauh dari teman-temannya gitu ya. Jadi rumahnya itu agak jauh
Nah, kemudian dia jarang bermain dengan temannya. Jadi dia itu apa ya? Ketika mau bermain dengan temannya itu jauh sekali, sehingga ya otomatis dia di rumah ya sendirian. Kemudian akhirnya ketika di sekolah itu juga kurang sosialisasi. Tapi dia juga punya kadang punya senang terhadap beberapa gitu, atau mungkin itu ya istilahnya dia cenderung yang senangnya itu apa gitu mungkin ya berarti. Iya Pak, jadi harus apa? Dia mempunyai hobi tersendiri atas kesenangannya dan itu bisa membuat dia merasa nyaman. Begitu ya. Iya. Atau mungkin itu juga salah satu solusi mungkin ya. Jadi dia itu punya kesenangan ketika ada apa pertanyaan yang istilahnya apa ya, ada hadiahnya. Misalkan saya pemantik, misalkan siapa yang bisa jawab ini ada hadiahnya, dapat uang saku misalkan. Nah itu dia itu senang gitu ya. Senang diberi ribet gitu. Dan ribet gitu ya. Nah, sehingga dia itu dia senang dengan itu, akhirnya dia gembira. Dan terkait dengan situasi seperti itu, apa yang Bapak rasakan? Yang saya rasakan anak tersebut merasa senang dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Sebelumnya itu tadi dia masih malu, tapi ketika saya rasakan ketika ada hal yang dia sukai itu dia apa dalam pembelajaran itu dia senang. Seakan-akan dia itu lupa dengan apa ya, sifat malunya mungkin ya. Iya, karena mempunyai rasa kepercayaan diri yang meningkat pada saat dia mendapat ribet itu tadi ya Pak. Dan mungkin apa ada alternatif atau solusi lain yang akan dapat coba? Ya, berarti dari diskusi kita berarti bisa jadi nanti saya coba ya. Kita coba untuk menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai reward gitu ya. Mungkin kita siapkan reward kecil-kecilan, tapi dia itu memang suka gitu ya. Dengan begitu baru ke mengembangkan ke pelajaran gitu ya. Bisa jadi baru ke kegiatan kelompok mungkin ya, atau mungkin kegiatan lainnya. Mungkin itu yang mungkin bisa saya coba. Terus kapan Pak Yati akan memulai tindakan tersebut? Ya mungkin minggu depan mungkin. Ini sudah akan dilaksanakan dan semoga anak itu mempunyai tingkat rasa percaya diri yang baik sehingga dia tidak malu-malu lagi dalam bersosialisasi, entah itu di sekolah maupun di rumah. Dan siapa yang Pak Yati libatkan untuk mendukung itu Pak? Nah, saya karena saya sebagai guru mata pelajaran, mungkin saya libatkan nanti ya guru kelas juga, kemudian juga guru PJOK, itu juga nanti akan saya libatkan agar bisa juga bersama-sama meningkatkan potensi dari siswa tersebut untuk meningkat gitu ya Bu. Jadi meningkat dari sifat pemalunya kepada sifat mungkin percaya dirinya. Itu mungkin gitu ya Bu. Terima kasih Ibu karena hari ini bisa menjadi saya sharing dengan dan terima kasih masukannya juga, dan semoga nanti anak saya akan saya coba itu ya ada solusinya, dan semoga nanti anak saya bisa berkembang yang lebih baik gitu. Ya, sama-sama Pak Yati, semoga kedepannya dalam pembelajaran akan tercapai tujuan yang baik lagi. Mungkin hari ini cukup sekian dulu, saya pamit dulu gitu. Ya, Terima kasih. Biasa sekali Bu Ruwasi tadi dalam praktek coachingnya. Ada sedikit pertanyaan
Guru Yasir sebagai coaching yang sudah Guru Yasir lakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang disebutkan di awal tadi? Ya Pak, berdasarkan catatan ini sudah sesuai dengan indikator saya yang saya harapkan. Jadi sudah merasa memunculkan ide-ide kreatifnya, langkahnya sudah mulai jelas, kapan mau dilakukan. Jadi untuk rencana aksi sudah terlihat, sudah muncul ide-ide yang akan dikerjakan. Guru Yasir tadi saya mengamati jalannya coaching antara Guru Yasir dan Pak Yati. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan pengamatan saya. Jadi Guru Yasir sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide uji sudah tergali, sehingga sudah terlihat runtut waktunya kapan, siapa saja yang akan membantu, apa saja yang akan dibuat, media pembelajaran dan lain-lain sudah sangat detail tergali semuanya, luar biasa sekali. Kemudian dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Guru Yasir mau mengembangkan kompetensi yang mana? Sebetulnya saya masih ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, tapi mungkin lebih eksploratif, jadi lebih bisa menggali potensi dari coach, karena pada dasarnya setiap orang punya potensi yang luar biasa apabila kita mampu menggalinya. Luar biasa sekali Bu, terima kasih Guru Yasir atas waktunya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Guru Yasir bisa menjadi seorang coach yang baik. Saya cukupkan sekian, dan selanjutnya nanti Ibu bisa langsung mempraktekkan coaching. Ya, terima kasih Pak.